Perhatikan baik-baik, dia itu sama sekali tidak panik ketika menghadapi interogasi militer Amerika Serikat. Dia menunjuk ke kejauhan dan meminta anak buahnya untuk menelpon markas besar. Pria itu masih mengulur waktu, tetapi penerjemah itu melihat dengan tajam dan segera melihat bahwa ada sesuatu yang salah dan meminta Caesar untuk bertindak dengan hati-hati. Para prajurit dibagi menjadi dua kelompok, satu bertanggung jawab untuk mengendalikan tempat kejadian dan yang lainnya untuk pemeriksaan mendalam. Benar saja, Caesar itu menemukan sejumlah besar amunisi dan bahan peledak dalam sebuah kontainer. Namun saat mereka hendak mengungsi, mereka menghadapi serangan balik yang dahsyat. Tak lama kemudian, penembak judi itu menemukan dua truk berisi senjata lengkap. Tepat saat prajurit mulai membentuk formasi, 6 anggota organisasi lainnya mencuri dari bukti. Kedua belah pihak mulai terlibat baku tembak. Meskipun ada penindasan dengan senjata mesin berat dan perlindungan dari penembak itu, jumlah Taliban tetap bertambah. Sementara para prajurit secara bertahap mulai berjatuhan. Dengan serangan mobil, para prajurit berada dalam situasi putus asa. Melihat mereka akan dikepung musuh, para prajurit mulai melawan dan mundur pada saat yang bersamaan. Zhang dan manajemen melindungi rekan satu tim mereka saat melarikan diri ke dalam mobil. Namun sebelum mereka melaju jauh, mobil rekan satu tim mereka hancur. Zhang dan manajemen berjuang untuk melarikan diri dan ditambah, tetapi para musuh sudah dekat di belakang. Zhang tidak berani menunda sejenak. Dia menginjak pedal gas dan meminta manajemen untuk memanggil dukungan darurat. Sayangnya mobil itu kempes dan keduanya harus meninggalkan mobil dan melarikan diri. 10 menit kemudian, seorang tiba di tempat kejadian. Kecuali Zhang dan manajemen, anggota tim yang lainnya semuanya tewas dan matahari terbenam tepat di matanya. Keputusasaan Zhang menatap mesin yang menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Sang manajemen ragu untuk berbicara. Dia ingin menghiburnya tetapi tidak bisa membuka mulutnya karena identitas lokalnya sebuah diminta terlihat tercipta di antara dua orang yang telah melalui perjuangan bersama. Setelah waktu yang lama, sang sesananya berkata, "Kita akan beristirahat di sini malam ini." Karena dia sadari pelarian sesungguhnya baru saja dimulai. Ini adalah salah satu film paling kontroversial pada tahun ini, tetapi juga berdasarkan kisah nyata. Amin adalah penerjemah lokal Afghanistan dengan kemampuannya yang luar biasa. Ia dengan cepat direkrut ke dalam tim dan atasannya adalah Sesam John. Amin adalah pria yang sedikit berbicara, tetapi bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Namun di balik kemampuannya, ia juga diwaspadai di mana-mana. Selama interogasi, ia membayar uang tambahan untuk membuka mulut pihak lain dan berhasil mendapatkan lokasi tempat Taliban membuat bom. Bagaimana menurutmu? Dia sedang memancing. Dia ingin lebih banyak uang. Kita apakan dia? Kita dapatkan dia dan kita selesaikan pekerjaannya. Lalu kita bisa menghemat waktu di sini. Dan sangat kesal karena terang-terangan tidak mematuhi perintah, tetapi Amin memilih untuk bertindak sendiri demi intelijen. Dan sangat marah, tetapi dia mengetahui dari rekan satu timnya bahwa Taliban telah membunuh putra Amin. Jadi dia membenci Taliban dan mengambil resiko untuk bergabung dengan militer AS hanya untuk bermigrasi setelah perang dan memberi istri dan putrinya masa depan yang aman. John hanya memberikan peringatan lisan kepada Amin, tetapi ia tidak menyangka bahwa Amin tidak patuh lagi. Dalam perjalanan ke tambang, ia menghentikan mobil yang melaju kencang itu sambil berkata bahwa ia merasakan ada yang tidak beres dengan jalan tersebut dan menduga bahwa rekan setim yang menyarankan untuk mengambil jalan tersebut adalah seorang agen rahasia. John terpaksa menghentikan mobil dan memulai penyelidikan di tempat, sementara Amin menginterogasi rekan setimnya sendirian. Krisis berhasil dihindari, tetapi hasilnya persis seperti yang ditemukan Amin. Penyelesaian krisis ini membuat John sedikit menyukai dan percaya kepada Amin, tetapi ia tidak pernah menduga bahwa serangan radio kemarin akan menyebabkan pemusnahan mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus alur ceritanya hanya